Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Al-haflul karim yang saya hormati dan saya cintai, ahbabi semua, mutakharrijin, mutakharrijat, para saudara, para sahabat, keluargaku semua, alumni Al-Azhar yang hadir pada siang hari ini, akramakumullah. Semoga antum semua dan kita semua selalu dalam kemuliaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga semoga selalu terlimpah, tak putus-putus, kepada sahibul huda, al-wasilatul uzma, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sambutan saya. Tapi sebenarnya bapak-bapak, ahbabi sekalian, kalau yang saya tunggu-tunggu itu adalah muqabalah kita ini. Jadi jumpa kita. Kalau dulu di pesantren muwajahah katanya. Alhamdulillah kita bisa. Tapi setelah di Kairo saya baru tahu muwajahah itu konteksnya agak-agak tegang gitu kan. Misalnya muwajahah baina Al-Falastiniyin misalnya, was-sahayinah, itu kan artinya perang ya. Jadi jumpa tapi ketemu bukan ketemu damai gitu, ketemunya angkat senjata gitu. Jadi tapi itu bahasa kita dulu ya, mungkin tidak terlalu dalam ya diselami konteks muwajahah itu, yang ternyata sering digunakan untuk perjumpaan antara dua pihak. Yang satu dengan yang lain itu beda kepentingannya, beda visinya. Maka kita ini lebih kepada muqabalah ya. Muqabalah yaitu kita jumpa bersama dan duduk bersama dalam suasana yang baik dan juga hati yang sama. Nah, bagi saya bapak-bapak dan ibu, para ahbabi sekalian, ini yang paling mahal. Jadi muqabalah al-liqa. Inilah yang paling mahal dan paling berharga. Kalau sambutan ya kita setiap hari, kalau nggak nyambut ya disambut begitu kan. Kalau nggak di podium ya mustami gitu. Jadi biasa sajalah. Kalau pengajian, apalagi antum-antum ini kan orang-orang alim semua ini. Jadi mau kasih pengajian apa juga gitu. Sambutan pun antum juga a'lamin nih. Jadi ya kalau itu bonus saja. Kalau bagi saya ya. Jadi ketika saya datang, ada Ustaz Zulhendri mengundang saya kemari. Bagi saya yang paling berharga adalah al-liqa al-akhawi wal-wuddi, yaitu jumpa dalam keadaan persaudaraan dan rasa sayang yang mudah-mudahan ada dan tetap dijaga oleh Allah di dalam diri kita. Dan terlebih bapak-bapak dan ahbabi sekalian, ya, kalau kita secara umum syukur kita adalah kita min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya pada hakikatnya semua manusia ba'da bi'tsatir rasul ya, ba'da bi'tsatir rasul annasu kafah adalah ummatun nabi. Ya, kan ulama jelaskan di situ dalam kitab. Cuman memang ada dua macam umatnya Nabi itu. Yang pertama ummatul ijabah ya, ay alladzina nataqu bisyahadatain ya, yang sudah bersyahadat itu ummatul ijabah, kita ini semua. Ada juga yang kedua namanya ummatud da'wah, yaitu umat Nabi tapi masih dalam status didakwahi. Artinya dia belum bersyahadat. Nah, semua
manusia setelah lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah adalah ummatur Rasul. Imma ummatal ijabah wa imma ummatad da'wah. Kita bersyukur sudah ummatal ijabah. Tetapi kita perlu ingat ya, bahwa konsep ummatul ijabah dan ummatul dakwah ini artinya ya, kalau kita jumpa dengan orang yang belum bersyahadat, orang yang belum diberikan hidayatul iman, kita harus nanzuru ilaihim nazara rahmatin wa syafaqah. Karena dia juga pada hakikatnya adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih dalam proses kira-kira gitu, masih umatul dakwah, tapi dia sudah umatnya Nabi. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama. Salah satu di antaranya ketika membahas dalam surah As-Saba itu ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Sebagai umatul ijabah, kita nggak boleh melihat orang yang belum muslim itu dengan pandangan merendahkan. Jangan, dia itu umatnya Nabi juga. Cuman dia belum sadar. Dia belum menyempurnakan dirinya. Tugas kita untuk mengantar dia, memegang tangannya dan membawanya ke dalam kenikmatan hidayah iman dan Islam. Nah, jadi itu nikmat tentu yang paling besar bagi kita semua, menjadi ummatul ijabah, alhamdulillah. Tapi ini juga ahbab sekalian, selain sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul ijabah, kita juga bersyukur selain menjadi umat Rasul, karena itu kita bersaudara, kita juga punya sesuatu yang menghimpun kita dalam kebaikan. Apa itu? Itulah Al-Azharus Syarif. Jadi ukhuwah kita, selain ukhuwah imaniyah Islamiyah dan ukhuwah yang lain, ada juga ukhuwatun azhariyah. Karena kita bersama ini menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh takdir Allah itu datang, bersimpuh, duduk dan mengaji di Al-Azharus Syarif. Alhamdulillah. Nah, dalam kerangka mensyukuri nikmat yang kedua inilah, maka kita semua di Indonesia ya, khususnya para alumni, kita menjawab ya, istajabna linidai al-fadilatil imamil akbar. Istajabna linida al-imamil akbar. Kita menjawab panggilan ya, panggilan dari guru kita, Fadilatul Imamil Akbar Syekh Ahmad Muhammad At-Thayyib, yang beliau membentuk organisasi alumni Al-Azhar, lalu mengajak semua para alumni untuk yuk bersama-sama kita jaga al-ittisalul ilmi ya, wal akhawi ya, wal ma'nawi, sehingga dimanapun kita berada tetap nyambung saluran ilmu kita, tetap nyambung ruhaniyah kita, tetap nyambung jiwa kita satu sama lain. Ini yang beliau minta kepada kita, mari bersama ya. Para alumni Al-Azhar itu dimanapun berada, setelah pulang jangan melupakan hal yang paling penting, yaitu mengemban risalah Al-Azharus Syarif. Apa risalah Al-Azharus Syarif? Beliau pernah menyampaikan kepada saya sekali waktu itu sangat pribadi, dia pegang tangan saya. Waktu itu di lift, saya ingat betul, di lift dia pegang. Dia pegang tangan saya oleh Fadilatul Imamil Akbar. Lalu beliau bilang begini, Muhammad, wallahi mush muhim inta tashtagil fen, inta takun mudarris, yani inta hatta inta siyasi mush muhim. Da mush muhim indi. Illi muhim indi innak inta wa ikhwanak bitu'azzizuna al-wasatiyah fi Indonesia. Itu yang beliau sampaikan sambil beliau pegang tangan saya. Mau jadi apapun kita ya, mau jadi pendidik, pedagang, guru, dosen, politisi, birokrat,
Itu bagi guru kita nggak penting itu. Artinya ada hal yang lebih penting dari sekedar kita menjadi apa, tapi bagaimana kita menunaikan Risalatul Azhar. Itu yang beliau sering sampaikan, ta'zizul wasatiyah. Pegang teguh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sampaikan, yakni kafana nihna fi Masr fil budanil Arabiyah nu'ani minat tafarruq, nu'ani minal ikhtilafat, nu'ani minal hurub. Cukup kami di negara-negara Arab yang menderita pecah, ribut, perang. Jangan sampai itu terjadi di tempatmu di sini di Indonesia. Itu beliau sampaikan kepada saya di Solo waktu itu. Dan itu hanya satu dari beberapa kali beliau selalu menyampaikan sebagai guru kita, sebagai orang tua kita. Dan saya yakin apa yang beliau sampaikan itu bukan buat saya lalu saya simpan, tidak, untuk saya sampaikan ke antum semua, ahbabi semua. Inilah harapan guru kita. Wa nahnu nuridu an nakuna tullaban awfiya. Kita ini ingin jadi murid yang berbakti. Maka yuk, mari kita ingat ini. Beliau selalu mengingatkan ini. Jadi jaga manhajul Azhar itu dimanapun kita berada, apapun kiprah kita bawa itu. Wasatiyatul Islam ala manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan wasatiyatul Islam yang beliau jelaskan itu kan terang benderang. Apa itu wasatiyatul Islam? Bukan berarti negosiasi di dalam masalah akidah, bukan berarti katakanlah menegosiasikan ritual atau ibadah, tidak. Tetapi wasatiyatul Islam itu lebih kepada bagaimana membangun muamalah yang baik. Nah, kita hidup bersama-sama dengan orang itu saling menghormati, ya, dengan membawa nilai-nilai Islam yang baik. Jadi kalau akidah kita, ya, sering juga beliau sampaikan yang namanya tauhid itu tidak ada wasatiyahnya, dalam arti ya tidak ada tawar menawarnya. Qul huwallahu ahad, khalas. Tidak lagi tawar menawarnya. Tidak bisa 1/2, 1/4, enggak. Allahu ahad, sudah selesai. Demikian pula ya, at-tuqus ad-diniyah, ya, ibadah, ritual-ritual ibadah seperti sholat dan semua itu tidak ada di situ dalam arti tawar menawarnya. Karena kita mau berwasatiyah kemudian sholat yang wajib kemudian tidak ditunaikan misalnya, atau tidak, bukan di situ. Tapi lebih kepada menampakkan keluar dan menghadirkan dalam kehidupan sosial kita nilai-nilai yang menunjukkan kemuliaan Islam. Itulah wasatiyatul Islam di dalam Al-Azharus Syarif, ya. Maka beliau juga tegas sekali. Kalau ada penyimpangan akidah, beliau tegas. Kalau ada misalnya orang-orang yang yusi ila rumuzil Islam, sawaun akana Nabi sallallahu alaihi wasallam awal Quran al-Karim aw sya'irul Islam, keras beliau. Tapi pada saat yang sama ketika bicara tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah umat manusia, maka beliau tegaskan bahwa di situ kita harus nuzhiru mahasinal Islam. Nah, ini yang saya perlu sampaikan ya kepada ahbab sekalian, sebagai bagian pertanggungjawaban saya yang diamanahkan oleh beliau sebagai ketua organisasi alumni Al-Azhar di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ahbabi yang saya hormati dan saya muliakan, beliau juga sangat sering ya memberikan ilustrasi, katakan bahwa dakwatun azhariyatun adalah dakwatun mundamijatun fil mujtama. Bahwa dakwah azhariyah itu adalah dakwah yang melebur di dalam masyarakat. Bukan dakwah yang berjarak, bukan dakwah yang mengistimewakan dirinya, tidak, dia langsung ikut untuk menyelesaikan masalah umat.
Nah, guru-guru kita kan sering mengambil pelajaran dari ayat yang berbicara tentang Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama arsalna fikum rasulam minkum. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Jadi Nabi itu fikum wa minkum. Maknanya apa? Nabi tidak pernah terpisah dari masyarakatnya. Nabi tidak pernah lari dari masalah, dari problema masyarakat. Nabi terjun, Nabi bergelut, bergumul dengan masalah. Kita bisa bayangkan ya, dan ini juga sering disampaikan oleh guru-guru kita di Al-Azhar. 13 tahun Nabi di Mekah, beliau setiap waktu ya 2 kali sehari menurut sebagian ulama ya, paling tidak sekali sehari beliau sholat setelah bi'sah itu sholat di samping Ka'bah di Mekah bersama, atau pada saat di sekitar Ka'bah itu masih ada ratusan patung, beliau sholat di situ. Ini tanda, ini juga pelajaran. Nah, ini sering disampaikan oleh guru kita bahwa seorang dai itu bukanlah orang yang mau berdakwah di tanah yang sudah bersih. Seorang dai itu seorang yang sanggup masuk ke tempat yang sekotor apapun dengan niat baik, dengan kerja baik untuk menghasilkan ridho Allah. Itu Rasul. Maka semua kita ya, termasuk antum semua nih, teman-teman yang ada di Riau, udah jangan melihat tantangan yang ada di Riau ini, situasi yang seberat apapun, jangan melihatnya sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Jangan. Kalau kita menjauhinya, maka kita tidak mengamalkan ya, fikum wa minkum itu. Sedangkan yang namanya ulama kan warasatul anbiya. Kalau nabinya seperti itu, maka ulamanya harus berani juga. Masa nabinya berani, ulamanya takut? Masa nabinya terjun bergelut dengan masalah, tidak pernah lari dari tanggung jawab, tidak pernah merasa bahwa wah ini zaman ini udah rusak, saya nggak mau ikut-ikut di sini, saya pergi saja, saya selamatkan diri saya sendiri. Tidak. Kalau Nabi kita kayak gitu, maka kita yang mengaku sebagai pencinta Nabi harus juga punya semangat seperti itu. Saya ingin menyampaikan ini bapak-bapak, saudara, karena saya melihat masih ada nih, ini mohon maaf ya, bukan di Riau ya, tapi di beberapa tempat yang lain lah. Alumni Al-Azhar punya ilmu, ya, punya akhlak, ya, punya ilmu, punya akhlak, lalu berada di tempat situasi, keadaan, kondisi masyarakat yang memang belum ideal. Banyak hal-hal yang katakanlah bahasa gampangnya maksiat banyak, segala macam, tantangannya banyak. Lalu kemudian karena dia takut, ya, dia tidak mau ilmunya itu tercemar, akhlaknya itu rusak, dia menjauh. Bukan begitu kita. Azhariyun itu bukan seperti itu. Maka guru kita selalu menyampaikan terjun, masuk. Bahkan dulu Syekhul Azhar pernah bercerita ya, guru pada saat pertemuan dengan ketua-ketua alumni seluruh dunia waktu itu dikumpulkan di Mesir. Jadi ada saya kebetulan mewakili dari Indonesia, ada dari seluruh dunia lah semua. Beliau menceritakan, ini satu hal yang juga perlu kita renungkan ya. Beliau ke Inggris. Begitu sampai Inggris, diundanglah oleh komunitas muslim di Inggris. Bertemu. Lalu dialog. Nah, salah satu dari tokoh Islam di Inggris pada waktu itu, kebetulan orangnya tampaknya dari Bangladesh atau dari Pakistan, itu nanya kepada guru kita, ya Fadilatul Imam, saya ini berdakwah, tetapi kok saya merasa bahwa masyarakat Inggris ini masih banyak sekali itu menganut Islamofobia, takut sama Islam, takut sama Islam. Bagaimana cara menanganinya? Itu kata
tokoh Islam itu. Lalu kata Syekhul Azhar, saya lihat orang itu dari atas sampai bawah. Lalu saya katakan, jangankan orang Inggris asli, saya pun takut lihat Anda sekarang. Jadi beliau itu yang dari Pakistan atau Bangladesh itu, dia menggunakan pakaian yang menunjukkan eksklusifnya dia sebagai orang Pakistan, Bangladesh. Padahal dia berada di masyarakat Inggris. Maka kata Fadilatul Imam, tidak masalah kalau untuk dakwahmu, ya. Kalau mereka pakai jas, kan iman di sini, bukan di jas. Yang penting iman itu bisa disampaikan. Kalau mereka misalnya pakai kemeja. Yang penting tidak membuka aurat kita. Tidak yukhillu bil muru'ah, kata beliau, tidak menghilangkan muru'ah kita. Jadi sesuaikan apa yang bisa kita sesuaikan tanpa mengorbankan prinsip, tanpa merusak akidah kita, tanpa menurunkan marwah kita sebagai seorang mukmin. Kalau Anda tetap seperti ini, kata beliau kepada tokoh-tokoh itu, jangankan orang Inggris, jangankan mau mendengar, melihat pun mereka sudah pasang kuda-kuda, katanya gitulah. Takut. Ya khafuna mimma zahirikum, karena terlalu eksklusif. Ya. Nah karena itu, ya bolehlah saya juga berbagi ya. Ini guru kita yang menyampaikan. Jadi kita kan berpakaian ini kan kita punya kesenangan masing-masing lah, kira-kira begitu. Ya. Tapi jangan kita memutlakkan pakaian. Ya, jangan kita memutlakkan pakaian dalam arti kita memaksakan orang untuk mengikuti kita. Ya. Sebaliknya untuk dakwah, ya, tanpa menghilangkan ciri khas kehormatan kita sebagai seorang mukmin, apalagi katakanlah membuka aurat, ya, selama menutup aurat rapi, tidak apa-apa kita ikuti cara mereka, karena itu bukan asasiat. Ya, itu hanya kebiasaan. Nah, hal yang kedua ini menurut beliau itu penting untuk jadi pesan bagi kita, ya, bahwa ya kalau seperti kata ulama kita, jarihim madumta fi jarihim, ya, wadarihim madumta fi darihim, ya, al mujarot wal mudarot, ya. Bukan artinya membohongi diri sendiri, enggak, tapi menyesuaikan dalam kadar yang terukur dan tidak menghilangkan kehormatan kita. Itu bagian dari hikmatud dakwah wa manahijud dakwah. Dan ini sering disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Walhasil intinya adalah saya berharap betul, ya, sekarang kiprah dari ahbab sekalian di Riau ini sudah banyak sekali, ya. Ya, Riau melahirkan azhariyin yang naftakhir bihim, ya, banyak sekali, ya. Ada Ustaz Abdul Samad, ada Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Zulhendri, dan asatidz sekalian, itu semua naftakhir bihim, ya. Mari tambah mafkharah itu dengan antum semua terus, ya, kaderisasi semua. Kuncinya apa? Tetap terjun, ikut dalam problem masyarakat, dekat kepada umat, ya, ikut bersama. Dan terakhir, bapak-bapak dan ahbab sekalian, perlu juga, ya, ini perlu, karena kita di Indonesia ini kan hidup di dalam suatu nizam siasi ijtimai yang disebut dengan nizam demokrati, ya. Jadi sistemnya demokrasi. Dan min aham simat ad-demokratiyah adalah al-ikhtilaf, at-ta'addud wa tanawwu, sawaun fil ara, fil mu'taqadat, fil mawaqif. Maka saya berharap betul, ya, karena kita hidup di dunia demokrasi, di mana yang namanya demokrasi itu kan ada pilihan-pilihan, ya, dalam banyak hal, ya, baik dalam konteks di daerah ataupun nasional, ya. Dari waktu ke waktu itu selalu ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang memunculkan alternatif pilihan-pilihan. Idza ikhtalafna, ya,
idza ikhtalafna, kalau kita beda di dalam satu dua hal, la tansau annana ittafaqna fi asya katsirah, bahwa kita ini punya 1001 yang menghimpun kita. Jadi sungguh-sungguh ya, kita tidak adil kepada diri kita kalau kita munculkan hanya 1-2 perbedaan itu, lalu kita kubur ribuan persamaan, yang akhirnya membuat satu dengan yang lain kita menjauh, yang akhirnya kita menyalahi sunnatullah. Apa sunnatullah? Menilai orang dengan mata, bukan dengan telinga. Tapi karena situasi-situasi terlalu banyak, kita akhirnya menilai orang dengan telinga, bukan dengan mata. Itu melanggar sunnatullah, dan itu melanggar tatanan kehidupan. Jadi saya minta betul ya kepada kita semua, karena ke depan itu ya pasti akan banyak sekali hal-hal kita beda sama teman kita, beda sama sahabat kita dalam hal 1, 2, 3, 4. Taib ikhtalafna fi 5 asya masalan, walakin la tansau annana ittafaqna fi mi'atil asya. Kita itu kompak dalam ratusan hal. Ada ratusan hal yang menyatukan kita. Maka sekali lagi, mari kita bangun kedewasaan. Mari kita rileks. Ala kulli hal wa fawqa kulli syai' nahnu azhariyun. Kita semua ini azhari dan dipersaudarakan oleh Al-Azhar. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا 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 ما زلنا نريد الزيادة. Ngobrol-ngobrol tapi gimana ngobrol kita saling belakangnya? Hah? Mana aja Tuan Guru duduk? Hah? Saling ngobrol. Nah. Ya, terlalu jauh kursinya. Enggak apa-apa. Kalau di sini tak nampak ada kita di belakang. Atau sofa tuh, atau kursi ini aja, kan dulu agak santainya aja. Tok Miyah dah datang belum? Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada orang guru kita, kalau hendak menyari surat hari petang lampu berminyak, memang cocok jadi pemimpin rakyat, hatinya lapang, ilmu berbagi. Kita dulu. Kita masuk ke acara selanjutnya. Ya. Oke, untuk ramah-ramah dan bincang-bincang santai ini kita langsung dilapori oleh Ketua OYH Riau. Kalau seperti ILC Bapak Ilyas berbiasa. Pada Ustaz Ferdi menjadi seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz dan asatidzah serta alumni yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh guru kita yang menjadi perpanjangan lisan daripada Syekhul Azhar yang beliau mukil. Kita dengar tadi apa-apa yang beliau dapatkan juga dari Syekhul Azhar, Syekh Al-Tayyib, yang itu saat sekarang ini menjadi ya orang tua kita ya, yang menjadi satu di antara tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya, bagaimana tidak berpengaruh? Beliau Grand Sheikh daripada Universitas Al-Azhar yang kita selalu bangga ketika dikatakan Al-Azhar qiblatul ilmi, kiblat ilmu. Tapi kita sedikit banyak terusik ya dengan beberapa fenomena akhir-akhir ini
yang terkadang bahkan di tempat kita ini yang nah ya apa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita persilahkan, saya rasa saya melihat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak dan di kepala para asatidz sekalian, maka kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Langsung saja silahkan bagi rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, entah itu pertanyaan, entah itu curhat atau lain sebagainya. Ya, asal jangan masalah ekonomi aja ya. Baik, kami persilakan kepada Ahbab yang ingin menyampaikan beberapa hal atau banyak hal. Ini banyak hadir pimpinan pesantren dari Buya-Buya, Yai yang di bawahnya ratusan generasi akan melanjutkan estafet perjuangan. Allah masih malu-malu, kopiannya masih di jalan. Ada yang ingin memberikan Bu Yasmin. Perkenalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala amma wa'adu. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. TGB yang hadir bersama kita pada sore ini, Ketua Alumni Al-Azhar Indonesia. Kemudian yang saya hormati para asatidz guru-guru kami di sini. Oh, ini banyak nih. Bang Hakim, kemudian Ustaz Saifuddin, kemudian Ustaz Zuhair Rais, kemudian juga Ketua OYA Riau yang setiap hari eksis terus. Di mana-mana beliau, mulai dari diskusi sampai dengan olahraga. Kemudian seluruh para kawan-kawan alumni Al-Azhar, tanpa harus menyebutkan satu persatu dari kita yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Asmin Damri Lubis, berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Ya, kalau dari sini ya lebih kurang 4 jam perjalanan arah ke Sumatera Utara. Maka saya berada persis di perbatasan Riau dengan Sumatera Utara. Itu sebabnya menggunakan marga Lubis. Ya. Kembali dari Al-Azhar tahun 2006. Dan kegiatan sehari-hari hari ini mengasuh sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Kahfi. Pertama saya ingin menyampaikan kesan saya terhadap Tuan Guru Al-Ustadz yang tadi saya baru pertama kali bertemu, yang selama ini cuma mendengarkan namanya. Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih tinggi dari itu. Amin.
Ya, artinya saya sebelumnya tidak membayangkan gitu betapa nikmatnya saudara kita di NTB punya gubernur seperti beliau pada masa lalu. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya di atas itu lagi. Kalau tidak menteri ya kerjanya besok ya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan peran serta kita alumni Al-Azhar ini di masyarakat. Tentu mungkin tidak satu bidang saja, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa latar belakang kita mungkin berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang mungkin bisnis, kemudian ada yang akademik, kemudian ada juga politisi dan sebagainya. Nah, saya mungkin mewakili dari sekian banyak dari kawan-kawan yang ini bergerak di pendidikan, khususnya di pesantren. Mungkin untuk Riau saja cukup banyak ya, yang mendirikan pesantren, baik itu yang alumni yang sudah lama maupun yang baru. Bahkan ada alumni kita yang dia baru pulang setahun 2 tahun, tapi alhamdulillah, bini'amatillah sudah Allah Ta'ala izinkan untuk membuka pesantren secara mandiri. Nah, yang ingin saya sampaikan harapan ke depan tentunya kepada Ustadz sebagai Ketua Alumni Al-Azhar Indonesia, tentunya dari sekian banyak alumni kita yang sudah membuka pesantren, tetapi sampai hari ini mungkin ya yang saya tahu, karena memang tidak pernah ada informasi, kita mendirikan dan mengolah pesantren itu masih secara personal saja. Artinya apa? Kemana arah tujuan dan bagaimana katakanlah mungkin model daripada pesantren didirikan itu ya kembali kepada person daripada pendirinya, gitu. Nah, ke depan tentu harapan kita kalau bisa tentu ada semacam model ya, role model tersendiri bagaimana pesantren-pesantren yang didirikan Al-Azhar itu punya ciri khas. Yang ini mungkin bisa jadi mungkin nanti di konsep ya, kalau bisa mungkin dari pusat ke daerah. Jadi silakan nanti dia mau bentuknya seperti apa, tetapi ada sebuah bentuk khusus atau katakanlah mungkin ada semacam ciri khusus di mana pesantren itu adalah didirikan oleh alumni Al-Azhar ya, alumni Al-Azhar. Ya, kaitannya dengan tadi juga yang antum sampaikan tadi bahwa memang ini menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh tuan guru kita ataupun guru besar kita yang di Mesir. Nah, saya kira pesantren termasuk salah satu tempat yang cocok untuk menitipkan pesan-pesan itu, gitu. Nah, kalau perlu mungkin nanti bagaimana ke depan kita minta kepada tuan guru sebagai ketua kita di se-Indonesia ini untuk memfasilitasi, mengkonekkan ya antara pesantren itu langsung ke Al-Azharnya, gitu. Karena untuk hari ini saja barangkali untuk melanjutkan ke sana tentu belum semua pesantren-pesantren itu muadalah, gitu ya, muadalah. Nah, oleh karena itu tentu harapan saya dan mungkin kawan-kawan semua bagaimana ke depan agar mungkin pesantren yang didirikan, wabil khusus pendirinya adalah alumni Al-Azhar, tentu punya model tersendiri dan punya ciri khas, sehingga ke depan bisa menjadi juga harapan bagi masyarakat. Kalaupun dia anaknya tidak bisa ke Al-Azhar, paling tidaknya pesantren itu sudah menjadi harapan bagi mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan di Al-Azhar itu. Jadi itu mungkin Ustadz yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih sudah sampai ke Pekanbaru dan bertemu dengan kami. Ya, suatu kesempatan kalau memang antum ada waktu, ahlan datang ke Rohul. Ya, kalau di Pekanbaru ada Masjid Raya An-Nur, di Rohul juga ada Islamic Center Rokan Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz yang saya hormati. Terima kasih atas maji'ukum barakatun lana jami'an insyaallah. Waqtirahukum jayyid jiddan ya. Maksudnya ya memang itu yang kita harapkan, bahwa ke depan kita di Indonesia ini juga bisa membangun satu model ya, yang menunjukkan ya ciri keazharan. Dan memang Al-Azhar sendiri sudah mulai juga memberikan perhatian agak khusus ya, terkait dengan masalah bagaimana alumni-alumni yang ada di seluruh dunia ini itu mampu lebih lebih terjamin ya. Mereka mampu memahami manhaj Azhar bagi mereka dan bagi yang mereka ajarkan. Maka sudah mulai ada buku-buku ya tentang misalnya abjadiyat
Al-Manhajil Azhari. Tapi memang isinya baru terbatas daftar kitab. Jadi kira-kira Al-Azhar ingin menyampaikan bahwa dalam daftar kitab inilah gitu ya, Manhaj Azhari itu terbentuk gitu. Jadi kalau ingin melaksanakan proses pendidikan, maka sedapat mungkin jangan lepas dari maroji' yang ada ini gitu. Nah itu ada bukunya, sudah mulai diperbanyak di Al-Azhar. Saya nggak tahu di OIA Riau sudah ada atau belum ya, coba saya cek nanti. Kalau misalnya masih ada di Jakarta nanti kita kirim ke Riau ya. Jadi itu buku yang merangkum kitab-kitab yang mu'tamad dan merupakan bagian dari proses pendidikan di Al-Azhar. Nanti kan kita bisa pilih dari itu kira-kira mana yang pas untuk kita. Tapi memang Ustadz betul ya bahwa membangun keazharian itu tidak cukup hanya dengan bacaan. Tapi harus ada lebih dari itu ya. Nah, menurut saya kita memang ya terus terang COVID ini membuat beberapa hal yang sedang kita laksanakan memang agak terhambat terus terang ya. Khususnya di dalam istiqdam al-masyayikh wal asatidz dari Al-Azhar. Kita sudah punya program di OIAA untuk mendatangkan secara berkala ya para masyayikh besar yang ada di Al-Azhar untuk kemudian bisa berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia yang kita lihat memang berhajat, dan di situ banyak alumni yang terus-menerus memerlukan penyegaran. Dulu sebelum COVID kita sempat agak rutin ada Al-Ustaz Dr. Ibrahim Al-Hudhud, kemudian juga Al-Ustaz Dr. Muhammad Abu Hashim ya. Bahkan juga dulu Dr. Muhammad Al-Mahrasawi yang sekarang Rais Al-Jami'ah itu juga dulu beberapa kali pernah datang. Kalau Syekhul Azhar mungkin agak berat ya, karena kan beliau memang tanggung jawabnya sedunia, sehingga kalau dibawa ke Indonesia tentu harus ada momen yang tepat gitu, dan itu jarang. Nah ini sebenarnya bagian dari bagaimana para masyayikh itu bisa langsung liqa, ya mubasyaratan dengan kita, lalu bisa menyampaikan pesan-pesan di luar teks buku. Kalau teks kita bisa baca, tapi kan ada masyayikh itu kan punya tajarib, punya al-afkar, iqtirahat, dan segala macam lah pengalaman beliau-beliau yang perlu untuk kita juga simak, kira-kira begitu. Nah itu juga salah satu bagian dari bagaimana untuk membangun karakter keazharian, yaitu dengan mendatangkan guru-guru kita, lalu memberikan dalam beberapa kesempatan di beberapa tempat tema-tema yang terkait dengan Al-Azhar, umat, dakwah, dan dunia Islam secara keseluruhan. Jadi usul antum itu bagus ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tajamkan apa-apa saja yang perlu ya kita pastikan, kita bahas, kita rancang ya untuk membuat satu lembaga pendidikan pesantren yang khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Kan pesantren itu khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Mudah-mudahan, syukron ya. Adapun ke tempat antum nanti kita siapkan waktu lah, karena sekarang ini sempit waktunya ya. Khair insyaallah. Allah yakthir khairukum. Syukron. Baik. Silakan. Ada lagi dari ini juga pimpinan pesantren. Tapi hebatnya beliau ini santrinya santriwati semua. Tafadhal abang kami Muhammad Sugianto LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di YouTube itu menjelang Maulid itu banyak pertanyaan kepada orang-orang, apa yang Anda katakan kalau berjumpa dengan Rasulullah? Gitu lah kira-kira. Itu rata-rata pada nangis semua Tuan Guru. Tak tahu mau ngomong apa gitu ya. Saya tadi waktu mau ke sini istri saya bertanya, apa yang mau Anda tanyakan kalau jumpa Tuan Guru? Saya bilang ada dua. Oh iya. Yang pertama, saya tentu mau foto bareng sama beliau. Itu pertama. Karena
Beliau adalah orang yang sangat saya kagumi dari dulu. Yang kedua, saya ingin nanyakan hal ini Tuan Guru. Menurut saya hal ini penting. Dulu saya pernah menanyakan dengan orang yang menurut saya bisa meneruskan pertanyaan ini ke atasnya lagi. Tapi kayaknya gagal. Karena waktu itu pun saya ragu, ini orang bisa menjawab atau tidak. Tapi hari ini saya yakin Tuan Guru pasti bisa menjawabnya. Bismillah. Saya dengar Tuan Guru bicara tentang umat dakwah dengan dakwah ijabah tadi segala macam. Sekarang nih yang lucunya Tuan Guru, kita sama-sama umat yang bersahadat saja itu sering terkam menerkam itu. Masing-masing menunjukkan bahwa saya adalah singanya gitu kan. Padahal ada tulisan dalam bahasa Arab yang sering saya share itu di grup kami. Al-makhluqul wahid alladhi yakhafu minhul asad huwa zaujatuhu. Gitu kan? Fa idza kunta takhafu min zaujatika fa'lam annaka asadun, kan gitu. Jadi gini Tuan Guru. Kalau dengar Tuan Guru bicara itu lemah lembut luar biasa segala macam, kan lembut hati mendengarkan. Cuman pada saat yang bersamaan ada saudara-saudara kita yang kayaknya terlalu lantang berbicara. Terlalu lantang berbicara. Semua salah. Tadi Tuan Guru sudah prolognya luar biasa masalah pakaian. Orang sekarang masalah pakaian saja sudah masuk neraka gitu. Gara-gara pakaian saja. Itu belum ditanya ini sholat atau tidak, pakaian saja dah masuk neraka kan gitu kan. Sementara saya tinggal di kampung Tuan Guru. Ayah saya salah satu korban daripada itu. Habis sholat tak mau salaman. Saya heran juga ini apa yang menyebabkan beliau tak mau salaman. Jadi kira-kira ginilah Tuan Guru. Kita Menteri Agama itu orang yang punya basic banser. Banser itu setahu kami, Pak Kiainya saja disentil, itu udah berani mati tuh. Ayo, siapa yang berani kan gitu kan? Sekarang nih dakwah sekarang itu, banyak imam-imam madhab kita, imam-imam yang besar-besar itu disentil sesuka hati saja. Dikatain inilah, dikatain itu, segala macam. Sementara yang di sebelahnya tidak mungkin diam Tuan Guru. Karena ini, wah ini imam kita disentil nih, masa kita diam saja gitu kan? Kalau kita berdakwah dengan cara lembut juga, saya agak kurang yakin dengan cara lembut kita tadi Tuan Guru bisa diterima oleh berbagai macam orang. Mungkin cara lembut Tuan Guru bisa kami terima, karena kami memang pada dasarnya orang lembut-lembut gitu. Tapi ada orang yang sudah memang luar biasa menunjukkan garangnya itu, menyalahkan apa yang kita lakukan, dan kita harus membalas itu dengan macam mana caranya. Sudah dibalas dengan cara lembut. Ustaz Mustafa Umar selalu, saya beberapa kali ikut pengajian, kayaknya tak mempan. Sekelas Ustaz Abdul Somad juga kayaknya masih juga tak mempan gitu kan. Malah jadi guyonan gitu. Bahkan kita pernah ditanya, jadi siapa yang mau kita ikut nih? Kan gitu kan. Jadi gini Tuan Guru, kami tahu semua di mana posisi Tuan Guru. Jadi kalau menurut hemat saya, Tuan Guru bisa tidak berbisik kepada Menteri Agama, tolong panggilkan mereka orang-orang yang berdakwahnya menunjukkan kalau dia adalah singa. Kita kumpulkan singa-singa ini, kita kasih pengertian bahwa ayolah berdakwah dengan rahmat, rahmatan lil alamin. Jangan lagi menunjukkan taring masing-masing. Kalau semua pada menunjukkan taring Tuan Guru, kami yang kambing-kambing ini takut. Taring mana yang mau diikut? Salah ikut masuk neraka, kan itu saja ancaman sekarang nih Tuan Guru. Jadi Tuan Guru, dengan bahasa Tuan Guru yang lemah lembut tadi, kami mohon dengan sangat, ini mewakili saya dari orang kampung saya lah. Tolonglah sampaikan kepada Pak Menteri kita, tolong dipanggil, karena dulu seingat saya Tuan Guru ketika masih sekolah, Malaysia itu menetapkan semacam akidahnya Asy'ari. Jadi kalau di luar itu agak yang beliau itu dipanggil, makanya dulu Arkom atau apa itu pernah di blacklist dan macam-macam lah kan. Kemudian madhabnya madhab Syafi'i, kalau salah tolong diperbaiki Tuan Guru. Kira-kira di Indonesia Raya yang merdeka tanggal 17 Agustus ini bisa tidak Tuan Guru? Kami yakin itu bisa kalau Tuan Guru bisa membisikkan telinga Menteri Agama untuk memanggil mereka para singa ini yang sering betul. Karena menurut pengakuan Guru, yang pihak ini memanggil sana ngajak diskusi tak mau, sana mengklaim kami tak pernah diajak diskusi. Sekarang kayaknya waktunya negara lagi yang mendudukkan para singa-singa ini Guru. Jadi itulah moderator, dua keinginan saya hari ini. Pertama saya mau foto, yang kedua pertanyaan tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan langsung pada Tuan Guru untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Ustadz Habibi Al-Karim. Untuk yang pertama ya kita akan foto nanti insya Allah ya. Yang kedua, ini adalah masalah yang memang sangat kita rasakan, tapi belum jumpa obatnya, ya, belum jumpa solusinya. Kenapa solusinya itu tidak mudah? Karena memang asbahal amru mustahkaman, ya. Karena sudah terlalu mencengkram urusan ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau al-amru, ya, katakanlah la yazalu fi marhalatihil ula al-awwaliyah, mungkin bisa nakhtali, ya, kita cabut, ya, katakanlah dengan prosedur-prosedur seperti Malaysia. Tapi fatal awan. Wal amru asbaha mustahkaman bimakna, ya, bahwa paham-paham itu juga memiliki pengikut-pengikut yang sangat fanatik. Dan dalam jumlah yang juga tidak sedikit. Karena proses yang cukup lama. Kalau kita tarik ke belakang dari sekitar 1980-an. Ya. Saat katakanlah al-mablag al-ha'il, ya, al-amwal at-ta'ilah, ya, minal bitrul segala macam di Timur Tengah itu masuk ke negara-negara Islam. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Nah, karena itu maka sabilul hiwar itu satu-satunya yang ada. Ya. Harus tetap didialogkan, minimal, ya, minimal kalau sudah sampai keadaan seperti ini, minimal pada kesepakatan untuk tidak menjelek-jelekkan, gitu. Untuk tidak, katakanlah misalnya memojokkan imam-imam kita, mazhab kita, ya. Atau misalnya praktik keagamaan yang diwarisi turun-temurun dari generasi ke generasi, minal ulama, dari sekian ulama-ulama ahlus sunnah terus sampai ke kita, ya. Itu jangan katakanlah jangan ditabdi', apalagi ditafsiq, apalagi ditakfir. Itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan, membangun komitmen itu. Karena kalau untuk mencabut, ya, itu sudah tidak bisa untuk saat sekarang. Karena al-amru asbaha mustahkaman. Sudah demikian banyak lembaga pendidikan, sudah demikian banyak pengajian, sudah demikian banyak TV, radio, segala macam. Bagaimana caranya? Mau ditutup itu semua? Lah, Syekh. Itu akan menimbulkan masalah yang juga akan berat. Ya. Tidak hanya untuk umat, tapi juga untuk kekompakan sebagai bangsa. Karena itu, kalau memang ada katakanlah yang beda pemahaman dengan al-manhaj alladzi yasiru alaihi as-sawadul a'zam minal muslimin fi Indonesia wa fil alamil islami masalan, maka harus ada komitmen yang dibangun untuk tidak boleh, ya, melecehkan, menyinggung, merendahkan, ya, para masyayikh, para ulama, dan amalan-amalan yang kita warisi dari para ulama. Siapa yang membangun komitmen ini? Nah, jalannya bisa tadi yang pemerintah, ya. Untuk batas ini sih bisa di situ membangun komitmen, ya. Nah, suara antum ini nanti akan saya sampaikan. Suara antum ini saya sampaikan. Saya sampaikan kepada sahibul amr, ya. Walahu ayatasarraf, ya. Hasba ma yarah, ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi saya mengajak untuk kita tidak usah, ya, menyandarkan diri pada hal itu. Artinya berharap boleh, menyampaikan usulan boleh, tapi kita jangan menyerahkan urusan ini ke sana. Tapi kita
di bawah juga tetap membangun komunikasi dan mengingatkan ya, bahwa tidak boleh ada, dan sudah ya katakanlah sudah cukup banyak yang bersabar kan sebenarnya nih. Ya kalau di NTB itu juga banyak yang bersabar apa ya, terus kita saling menyabarkan karena ini kan umat juga, sama-sama umat ya. Tapi harus berhenti cara-cara menjelek-jelekan, apalagi termasuk Rabiul Awal. Wah, kalau sudah Rabiul Awal nih sudahlah. Mulai bid'ah segala macam. Woi, sudah. Jadi bisa kita bayangkan kan bagaimana rasa kita ya, yang seperti di video itu. Sekedar ditanya, kamu mau ngapain? Kalau ketemu Rasul, kita udah tidak bisa bayangkan. Saya ngomong aja merinding ya, kita nggak bisa bayangkan. Lalu, karena kita nggak bisa bayangkan itu, terus kita katakanlah menunjukkan kecintaan kita dengan bermaulid misalnya. Lalu terus dihina, dijelek-jelekan, dianggap bid'ah, fasik, dan ya Allah, kan sakit hati. Nah ini kan terjadi selalu berulang-ulang. Bertahun-tahun kan kayak begitu. Jadi bagaimana hal-hal yang merupakan bagian dari keberislaman kita yang kita nikmati betul ya, nikmati betul. Itu lalu kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu yang dihina, dijelek-jelekan dan dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Itu kan menyakitkan. Nah karena itu ya kita juga perlu sampaikan kepada teman-teman itu, pada singa-singa itu. Kalau dia takut sama istrinya, datangkan istrinya gitu, bawakan dia istrinya biar dia takut. Maksud saya adalah ya memang kita terus harus tetap berdialog. Tapi di atas itu semua, kita ini adalah saudara, ya tetap kita ini adalah saudara. Ya, jaga ukhuwah kita ya, artinya tetap jangan sampai kemudian kita putus ya, kita kemudian ada ghil, ada permusuhan, nggak usah. Boleh kita marah, boleh kita kesel ya, dan tidak setuju, tapi jangan sampai kemudian kita bermusuhan ya. Ya kan tidak sedikit ya bapak-bapak ahbab sekalian, seiring dengan kullama ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Itu kalau kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kan begitu. Jadi ketika beliau ditanya oleh muridnya, Sayyid kenapa kok nggak ngelawan? Waktu beliau lagi mengajar di Masjidil Haram kan, tiba-tiba ya beliau, orang-orang yang tidak suka sama beliau itu akhirnya ribut, bikin ribut segala macam, lempar-lempar itu rehal untuk Al-Quran, lempar kemudian bikin keributan lah. Lalu kemudian murid-murid beliau kan marah, lalu ingin merespon gitu. Lalu beliau sadarkan, diingatkan, lalu kemudian beliau menutup majlis dan pergi. Begitu balik ke rumah ditanya sama murid-muridnya, kenapa nggak ngelawan? Kan kita lagi ngaji tentang Rasul. Kok orang-orang itu berbuat seperti itu? Kenapa nggak Syekh lawan? Nah, di antara yang beliau sampaikan adalah mereka itu mungkin hanya membaca buku tertentu. Ya, lalu beliau sampaikan, kalau ya, ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau dia semakin banyak dia baca, maka tidak mudah dia menyalahkan dan menganggap orang lain itu sesat. Jadi pertemuan-pertemuan keilmuan juga perlu kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masih ada lagi? Wah, ini kalau udah terpancing nih tak ada berhentinya nih. Masri khalis ya nih. Tayyib. Tok Mia insyaallah sudah diambang pintu. Tayyib, tafadhal. Jadi apanya tafadhal, ini Ustaz Ahmad Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali kami bisa kehadiran Tuan Guru di sini di tengah kesibukan yang hampir setiap waktu kita lihat beliau keliling di Indonesia menyampaikan dakwah-dakwah Risalah Azhar. Nah, saya kira ini kesempatan kita untuk mengecas lah semangat kita ini.
dari awal tadi saya memang agak tanya sama teman sebelah, adakah informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia ini, karena 3 hari ini saya di grup ada kebetulan di grup ini sedang senang-senangnya semangat semuanya beragama gitu, sehingga yang mereka sukai itu kadang malah yang hitam putih gitu ya, yang tegas-tegas, ini halal ini haram gitu, sementara kita ini kadang menawarkan solusi yang kadang ada toleransinya gitu. Nah, sehingga ketika ada kelompok yang atau teman-teman kita yang memberikan hukum itu jelas tegas, itu kemudian ke kita agak kurang respon gitu. Artinya ini ulama gimana ini kok enggak tegas betul gitu. Apalagi soal dibawa-bawa soal masalah politik misalnya begitu ya. Ini barangkali butuh pencerahan lah dari antum bagaimana merespon hal-hal seperti ini. Dan yang intinya tadi Pak Tuan Guru, memang selama ini dari alumni kita belum ada yang tembus ke Azhar, apalagi ditambah nanti ijazah tidak diakui. Saya kira salah berkah saja mungkin sudah tidak lulus gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari seleksi, baik seleksi Kementerian Agama maupun seleksi bahasa yang dilaksanakan baik di markas bahasa yang di Kairo maupun cabangnya yang ada di Jakarta. Jadi kepada yang ini halal, ini haram gitu ya. Pokoknya yang ini jangan dilakukan karena ini haram. Ya, tidak ada istilah misalnya pendapat ulama ada 2 misalnya gitu. Ini mengatakan haram, ini mengatakan makruh gitu. Atau menurut ulama hadis ini bisa ditafsirkan dengan beberapa penafsiran gitu. Itu kadang-kadang tidak disukai yang bisa memberikan uraian. Tapi begini Ustadz ya, sering disebutkan surujud dunia wa masabihul akhirah oleh Rasul. Dia menjadi pelita. Arti pelita itu dia adalah rujukan. Dia mengarahkan. Ya. Artinya wajih wal marjuh, al-qawi wal aqwa, kan perinciannya. Mungkin gak ada yang mau ngaji kalau sekarang. Tapi ternyata yang itulah yang kekal. Coba renungkan Ustadz ya. Kitabnya ulama-ulama yang seperti itulah yang kekal. Yang kita warisi. Tetapi ulama yang katakanlah memutlakkan pendapatnya, ya, lalu tidak membuka ruang perbedaan, tidak ada sekarang yang kita warisi kitab-kitabnya. Coba antum lihat kitab-kitab fikih, ada enggak kitab fikih yang kita warisi mengatakan wahadzal qaul huwal qaulus shahih al-wahid? Tidak ada. Qauli hadza qaulun shahihun wa man khalafani fa huwa mukhti. Tidak ada. Maka tren itu boleh saja datang dan pergi Ustaz, tapi kita pegang pada prinsip, khususnya dalam masalah agama. Jadi jangan kalau trennya begini, wah kita ikut dah gitu. Pokoknya ya haram, wah pokoknya. Dulu ada nama, waktu saya di Kairo namanya Syekh Atiyah Sokor. Beliau mufti, orang alim luar biasa, di TV setiap hari Jumat. Antum tahu kalau beliau ditanya tentang masalah fikih, lebih dari 50% kalau beliau ditanya masalah fikih dan sesuatu itu sesuatu yang kurang baik, apa kata beliau? La yambaghi li muslimin ayyaf'ala misla haza. Dia tidak mengatakan yahrumu alal muslim. Sampai kan sempat ada yang mentertawakan, lalu kemudian ngomong sama beliau, antum ini mufti la yambaghi gitu. Apa kata beliau? Saya tidak berani mengatakan haram kecuali sesuatu itu sudah jelas keharamannya dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana saya mau mengharamkan sesuatu yang memang yang belum jelas keharamannya dari Allah dan Rasulnya? Maka yang maksimal saya bisa katakan la yambaghi, sebaliknya jangan. Kalau Ustadz misalnya sekarang di musola atau di pengajian besar nanya-nanya la yambaghi, sebaiknya jangan. Orang senang nggak kira-kira? Ini Ustadz sebaiknya jangan katanya.
tapi nggak apa-apa. Ya, kan kita tanggung jawab kita bukan kepada dia. Dia jemaah kita, sekarang datang, besok nggak datang lagi. Kita tanggung jawab kita sama Allah yang selalu melihat kita dan nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah karena itu menurut saya tetaplah kita sebagai Azhari tetap dalam khot kita ya bahwa menghadirkan kelapangan ya di dalam fikih, di dalam berfatwa ya. Mabniun ala taisir. Atau kalau kata Syekh Yusuf Al-Qardawi kan, kalau ente mau mentasydid, memberatkan, beratkan diri ente. Tapi kalau untuk umat, berikan keringanan. Jadi tasydid alaika anta, tapi kalau untuk orang, berikanlah taisir. Jadi jangan justru kebaliknya ya. Kalau umat dikit-dikit haram, kalau dia cari pendapat mana yang membolehkan untuk dia. Itu repot itu. Jadi dibalik, tidak boleh seperti itu. Allahu a'lam.